Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengukuran ranah psikomotorik hasil belajar. Saya Binatri Anugrah sebagai pemateri yang pertama. Pemateri kedua adalah Muhammad Thorik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan kemampuan atau skill keterampilan seseorang setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik menyatakan bahwa hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk yang individu. Maksudnya itu, dengan keterampilan di sini menghubungkan otot-otot dan urat-urat syaraf. Mata pelajaran yang menuntut kemampuan praktik lebih menitik beratkan pada ranah psikomotorik, sedangkan mata pelajaran yang menuntut kemampuan teori lebih menitik beratkan kepada ranah yang kognitif. Ranah psikomotorik itu adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, lompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotorik itu adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan maupun kaki. Itu sendiri itu menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Bloom juga menjelaskan bahwa ranah psikomotorik ini terdiri dari 5 kategori, yaitu peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan. Tapi kelima kategori ini itu adalah kategorinya Bloom. Nah, di sini kami itu lebih konsen pada teorinya RHD yang seperti imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Tujuan ranah psikomotorik sendiri itu adalah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang selanjutnya atau remedial. Mempertimbangkan beberapa tes dapat memperoleh pengukuran kemajuan dan perbaikan siswa, memberikan motivasi siswa juga. Selanjutnya, tingkah atau level dalam ranah psikomotorik. Menurut RHD P1, imitasi, kemampuan melakukan kegiatan yang sederhana dan sama persis dengan yang diperhatikan atau dilihat sebelumnya. P2, manipulasi, kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihatnya tapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. P3 itu presisi, kemampuan melakukan kegiatan akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang presisi. P4 artikulasi, kemampuan melakukan kegiatan ketepatan dan kompleks sehingga produknya itu utuh, bagus. P5 naturalisasi, kemampuan melakukan kegiatan yang secara refleks. Selanjutnya adalah contoh masing-masing domain P1 sampai P5. Jadi di aspek imitasi itu contohnya itu seperti peserta didik itu meniru langkah-langkah awal tutorial menganyam dari bambu. Pada aspek ini itu siswa ditekankan untuk mengamati guru kemudian menirunya. Yang kedua itu aspek manipulasi. Nah, pada aspek ini itu lebih menekankan melakukan tugas dan instruksi tertulis maupun verbal. Contohnya itu seperti peserta didik melaksanakan tugas yang telah diinstruksikan guru untuk membuat peta.
Yang ketiga itu adalah aspek presisi. Pada aspek ini itu menekankan pada menunjukkan keahlian melaksanakan tugas tertentu. Contohnya itu peserta didik itu dapat mengontrol gerakan tangannya dalam menggambar dan mewarnai peta agar lebih indah. Kan ada yang menggambar itu ada tekniknya, jadi itu menggambar itu maupun mewarnai itu harus satu arah, tidak boleh menggunakan dua arah karena nanti hasilnya akan jelek. Yang keempat itu aspek artikulasi, itu lebih menekankan pada mengombinasikan aktivitas. Contohnya itu peserta didik dapat mengombinasikan warna berdasarkan warna geografi pada gambarnya agar terlihat lebih nyata. Yang terakhir, aspek naturalisasi. Di sini aspek ini menekankan mengombinasikan aktivitas, lalu lebih menekankan pada kemampuan yang refleks. Contohnya itu peserta didik sudah terbiasa dengan latihan menggambar peta, sehingga peserta didik itu dapat terbiasa dengan tingkat keterampilan yang dimilikinya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Torik. Selanjutnya adalah bab 4 mengenai KKO psikomotorik. Dalam KKO psikomotorik terdapat 5, yaitu yang pertama meniru atau P1 seperti menyalin, mengikuti, dan mereplikasi. Yang kedua manipulasi atau B2 seperti melakukan, melaksanakan, dan menerapkan. Yang ketiga adalah presisi atau P3 seperti menunjukkan, melengkapi, dan menyempurnakan. Yang keempat adalah artikulasi atau B4 seperti membangun, mengatasi, dan menggabungkan. Yang terakhir dalam KKO psikomotorik ada naturalisasi atau P5 seperti mendesain, menentukan, dan mengelola. Yang terakhir bab 5 pengukuran ranah psikomotorik. Pengukuran ranah psikomotorik dapat dilakukan secara langsung melalui yang pertama ada tugas praktik atau mengukur kompetensi peserta didik secara langsung. Yang kedua, tugas proyek digunakan untuk mengukur kompetensi keterampilan dalam waktu tertentu atau menilai prosesnya. Yang ketiga adalah proses produk, digunakan untuk mengukur tugas dalam bentuk hasil akhir karya. Yang keempat, tugas portofolio untuk mengukur perkembangan kompetensi keterampilan siswa dapat diketahui dari kumpulan tugas yang telah diberikan. Untuk tabelnya dapat dilihat di makalah. Yang kedua, secara daring. Pengukuran ranah psikomotorik secara daring. Yang pertama ada video conference atau pengukuran ranah psikomotorik yang menggunakan e-learning seperti video conference yang melibatkan pengawasan orang tua dalam penilaiannya. Yang kedua ada mind mapping atau metodologi dengan cepat yang dapat membantu konsep dan